Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh adalah salah satu waktu salat yang paling istimewa. Selain waktunya berat bagi kebanyakan orang, keutamaannya juga luar biasa. Sayangnya banyak dari kita yang meremehkan bacaan dalam sholat subuh. Padahal ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat yang panjang dalam sholat subuh. Tahukah Anda bahwa sholat subuh termasuk sholat yang paling berat bagi orang munafik, namun paling besar pahalanya bagi orang beriman? Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Sholat subuh adalah satu-satunya sholat yang disebut secara khusus disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan pada waktu subuh disaksikan oleh malaikat. Bayangkan ketika kita membaca Al-Quran dalam sholat subuh, bacaan itu dicatat oleh malaikat-malaikat yang turun silih berganti pada waktu fajar. Maka jangan sampai kita sia-siakan momen ini hanya dengan membaca surat yang terlalu pendek. Rasulullah SAW terbiasa membaca surat yang panjang dalam sholat subuh. Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami. Ia berkata, Rasulullah SAW membaca antara 60 hingga 100 ayat dalam sholat subuh. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Samurah, Rasulullah biasa membaca dalam sholat subuh surat Qaf wal Qur'anil Majid. Surat Qaf memiliki 45 ayat, cukup panjang untuk ukuran sholat subuh. Ini menunjukkan kesungguhan Rasulullah dalam menghidupkan sholat subuh dengan bacaan Al-Quran yang mendalam dan menyejukkan hati. Selanjutnya, apakah sholatnya sah jika kita membaca surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas dan surat An-Nas? Jawabannya tentu saja sholatnya sah, tapi kita merugi. Merugi karena kehilangan limpahan pahala dari bacaan yang panjang, kehilangan momen disaksikan para malaikat dalam waktu yang lebih lama, dan melewatkan kesempatan mengikuti sunnah Rasul. Subuh bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ladang pahala yang luar biasa, yang jarang diulang sepanjang hari. Namun perlu diingat, jika kita menjadi imam, hendaknya tetap mempertimbangkan kondisi makmum. Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu seorang dari kalian menjadi imam, maka ringankanlah sholatnya. Karena di antara mereka ada yang lemah, sakit atau memiliki kebutuhan. Jika yakin makmum kuat, maka bacalah surat panjang. Tapi jika tidak, cukup dengan membaca surat yang sedang, namun tetap menghidupkan sunnah dan kekhusyuan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita dimampukan untuk menjaga sholat subuh dengan baik dan mengikuti sunnah Nabi kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.